Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ananya. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih yang menonton video ini dan subscribe channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe atau bagi kalian yang belum subscribe, saya minta tolong dulu subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk kontennya. Oke, terima kasih semuanya. Dan jangan lupa teman-teman, kita doakan yang terbaik juga buat negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Oke, dalam kesempatan hari ini saya akan membahas buku kajian saya lagi, yaitu episode 3. Di episode kita 3 ini, buku kajian saya berjudul Hukum Marah-Marah. Nah, ayo siapa yang di sini marah-marah? Ternyata marah-marah di dalam Islam ada hukumnya loh teman-teman. Ya pasti kalian sudah banyak yang tahu ya gitu ya. Masa ya ada pastilah. Oke, langsung saja kita mulai Hukum marah-marah. Cara marah-marah itu ada dua, yaitu diam atau jauhi hal yang bikin kamu marah. Nah, itu ya teman-teman. Cara marah itu ada dua. Tuh. Cara supaya kita tidak gampang marah yaitu yang pertama, diam. Kedua, baca tasawuf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, membaca istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Yang keempat, menjauhi hal yang bikin kita emosi. Nah, itu ya teman-teman, itu cara marah ya. Cara marah juga cara biar kita tidak gampang marah. Nah, yang kelima yaitu berwudu teman-teman. Nah, itu cara biar kita tidak gampang marah-marah teman-teman. Nah, marah itu ada 4 teman-teman, yaitu yang pertama wajib. Wajib ketika harga diri diinjak, contoh dibully, ketika ada yang menghina Islam atau orang yang kamu cintai itu disakiti, ya nggak apa-apa teman-teman, marah itu wajib ya teman-teman, dan itu mendapatkan pahala ya teman-teman. Makanya ini termasuk dalam kategori wajib ya teman-teman. Kadang kita itu lihat situasi, kadang kita situasi mana yang boleh di situasi ketika itulah lanjut kita ya Allah, aku kok bulat banget ya, maaf ya teman-teman kalau bulat ya penjelasannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mubah. Jika marah nggak dapat dosa, jika nggak marah nggak dapat pahala. Nah, di sini nggak ada contohnya teman-teman, tapi menurut saya itu apa ya, yang nggak dosa, nggak itu nggak dapat itu apa ya, di sini nggak ada contohnya teman-teman, tapi nanti saya cari di Google dan insya Allah saya tulis di tag deskripsi ya teman-teman. Nah, itu apa, marah itu ada 4, yaitu ini nanti kalian cek saja di deskripsi yang ada di bawah. Oke, langsung aja. Ya, itu yang mubah teman-teman. Yang ketiga yaitu makruh ya, situlah makruh, marah yang tidak memiliki alasan yang kuat, contoh marah kepada hal yang sepele. Nah, itu bisa saja nggak dosa, tapi bisa saja mendekati dosa teman-teman, bisa saja menjadi dosa gitu ya. Nah, kalau marah-marah kepada hal sepele ya menurut saya diam saja sih teman-teman. Nah, itu itulah. Yang keempat yaitu haram teman-teman. Marah yang haram yaitu marah-marah berlebihan sampai merugikan orang lain atau menyakiti orang lain. Nah, itu marah yang merugikan dan itu termasuk haram atau dosa teman-teman. Nah, ada 4 tipe orang ketika marah teman-teman. Nah, tipe yang pertama, orang yang mudah marah tapi juga mudah memaafkan teman-teman. Nah, itu ada orang seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kalian yang termasuk golongan orang yang seperti yaitu mudah marah tapi mudah memaafkan. Nah, itu ada teman-teman. Itu golongan orang yang pertama. Golongan orang yang kedua yaitu orang yang tidak mudah marah tapi ya juga tidak mudah tapi mudah memaafkan teman-teman. Nah, itu
Kalau yang tidak mudah memaafkan tapi tidak mudah marah itu nanti nomor 3 teman-teman. Nah yang nomor 2 ini tidak mudah marah terus mudah memaafkan teman-teman. Jadi gampang untuk memaafkan orang lain, kesalahan orang lain teman-teman. Nah, itu adalah yang tipe marah yang saya inginkan gitu teman-teman. Nah tipe marah Mbak Ana kayak gimana saya nggak tahu teman-teman. Saya nggak tahu. Ya Allah, apa ya? Kalau kalian tahu ya tentang diri saya, menurut kalian marah saya itu seperti apa teman-teman? Kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Marah saya itu seperti apa? Tapi saya kan nggak pernah membuat konten marah-marah di YouTube. Iya sih. Ya saya tidak tahu ya teman-teman. Tapi kalian termasuk gak orang yang seperti ini? Kalian kalau termasuk orang yang seperti ini, kalian sungguh hatinya lembut sekali. Sungguh masya Allah. Gitu. Jadi kalian itu tidak mudah marah, tapi mudah memaafkan orang lain. Itu sangat masya Allah. Itu kayak siapa ya? Aku pernah dengar kisahnya siapa gitu. Jadi kok nggak salah itu sepupunya apa cucunya Nabi Muhammad gitu, kayak siapanya Nabi Muhammad itu tuh pernah digangguin dah sama orang karena orang itu dibayar sama orang lain teman oleh jadi yang gangguin itu adalah suku Badui teman-teman. Badui, iya suku Badui nggak ya, aku sedikit lupa teman-teman. Nah ya intinya yang gangguin itu adalah orang yang dibayar orang lain. Jadi si A itu disuruh oleh si B untuk mengganggu, gak tahu itunya Nabi Muhammad apa ya, sepupunya atau cucunya, saya lupa teman-teman. Nah intinya itu ada hubungan keluarga dari Nabi Muhammad teman-teman, ada hubungan keluarga ya. Nah si A ini disuruh nggak membuat kita sebut aja ya keluarganya Nabi Muhammad ya, keluarganya Nabi Muhammad itu marah. Nah dikasih uang ya si A itu sama si B. Nah si A itu berusaha untuk mengganggu Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad ya. Tapi beliau nggak marah teman-teman, sampai akhirnya si A itu jengkel sendiri, terus akhirnya sampai meludahi keluarganya Nabi Muhammad ini. Tapi makanya Nabi Muhammad itu cuma diam saja teman-teman. Dia nggak balas sedikit pun gitu. Dia sungguh masya Allah sabar banget gitu teman-teman. Nah terus habis itu ada orang lain yang bilangin si A bahwa yang diganggu dia adalah keluarganya Nabi Muhammad, salah satu keluarganya Nabi Muhammad gitu. Nah si A pun kaget teman-teman, dia tuh nggak tahu kalau itu ada hubungan keluarga sama Nabi Muhammad gitu, ada kayak keluarga gitu, keluarganya Nabi Muhammad. Nah, terus akhirnya si A itu minta maaf dan keluarganya Nabi Muhammad itu memaafkan si A tersebut teman-teman. Nah, itu keluarganya itu salah satu keluarganya Nabi Muhammad itu termasuk kategori orang yang tidak mudah marah tapi mudah memaafkan teman-teman. Itu ya teman-teman yang kedua. Yang ketiga yaitu tidak mudah marah tapi tidak mudah memaafkan teman-teman. Jadi orangnya itu sabar banget tapi juga nggak pemaaf teman-teman, pendendam beliau ini. Nah, itu adalah kayak pepatah seperti ini. Yang itu loh teman-teman, jangan salah, marahnya orang sabar itu sangat berbahaya. Nah itu ya teman-teman, iya ya, itu ya pepatah kayak orang sabar itu marahnya itu sangat menyeramkan daripada orang yang suka marah-marah, katanya gitu teman-teman. Ada pepatah yang seperti itu teman-teman. Nah itu ya, itu adalah orang yang ketiga teman-teman. Nah orang yang keempat yaitu orang yang nggak tahu ini hidupnya tenang atau enggak, yaitu orang yang mudah marah juga tidak mudah memaafkan. Nah itu teman-teman. Ya ada nggak orang seperti itu? Di lingkungan saya nggak ada teman-teman, alhamdulillah ya. Yang ada ya di lingkungan saya itu yang pertama sampai yang ketiga teman-teman, yang ada teman-teman. Yang keempat itu jarang banget. Ada nggak di lingkungan kalian seperti itu ya teman? Tapi orangnya itu mudah marah terus ya tidak mudah memaafkan juga teman-teman. Wah, nggak tahu itu hidupnya itu tenang apa enggak. Tapi ya kita doakan yang terbaik lah buat orang-orang seperti itu supaya termasuk dalam kategori yang kedua teman-teman, lebih
lebih masya Allah ya. Aku suka banget yang kategori orang yang kedua ya teman-teman. Nah, semoga saya menjadi salah satu orang yang kategori orang yang kedua ini teman-teman, yaitu tidak mudah marah tapi mudah memaafkan teman-teman. Nah, ya kalian tipe orang yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih, saya Nanet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.